Kalau misalnya kita habis berpergian, kemudian di pintu rumah kita ada yang seperti ini, itu tandanya tadi waktu kita pergi ada pengantar paket yang ke rumah kita mau mengantarkan, tapi kita lagi nggak ada. Mereka ngasih semacam mereka berikan notif seperti ini supaya kita nantinya reschedule kapan kita bisa menerimanya ini. Kali ini saya akan nyoba bantu bagaimana sih caranya menjadwal ulang agar mereka mengirimkan ke rumah kita di saat kita pas lagi di rumah. Oke, di Jepang saya mengenal 3 jasa pengantar barang. Yang pertama mereka adalah JP Pos, kemudian Yamato Transport, dan ini dari Sagawa. Ketiga-tiganya selalu akan memberikan notifikasi semacam ini di pintu kita ketika kita lagi tidak di rumah dan pada saat itu mereka mengantarkan barang. Nah, untuk yang pertama kita coba gimana sih mereschedule untuk kiriman dari JP Pos yang paling mudah. Hal pertama kita baca adalah ada barcode di sini. Di sini ada barcode. Kemudian di atas barcode ini ada kapan dia waktu datang, jamnya pada saat kita nggak ada itu. Kemudian di sisi terakhirnya ini yang perlu diperhatikan adalah tanggal expired. Jadi kita bisa reschedule sebelum tanggal ini. Ketika sudah lewat kita nggak akan pernah bisa. Jadi sesegera mungkin. Tapi biasanya jedanya agak panjang sampai seminggu. Jadi waktu dia datang sampai di expired date kita bisa untuk request penjadwalan ulang. Oke, yang pertama kita coba dari JP Pos. Ada beberapa cara. Yang pertama bisa telepon, kemudian kunjungi websitenya, bahkan bisa fax. Tapi saya kali ini mencoba paling gampang adalah memanfaatkan barcode yang ada. Dengan barcode ini kita bisa langsung schedule dengan mudah pakai ponsel. Menggunakan aplikasi scanner untuk barcode, silakan banyak di Apple Store dan sebagainya. Kalau di Android juga pasti yakin ada. Jadi saya menggunakan ini. Yang kali ini saya menggunakan Bakodo. Tinggal kita scan. Oke. Kalau misalnya kesulitan ini, kalau aplikasi ini ketika kita di mana Bakodo larinya ke Safari kalau pakai Apple. Kalau misalnya kesulitan kita bisa copy aja. Kesulitan menggunakan bahasa Jepang, tinggal di copy aja, ditaruh di Google Chrome misalnya. Jadi ya. Karena kalau Google Chrome kita bisa langsung translate ke bahasa Inggris. Oke, yang untuk ini kita pakai yang tahap-tahapnya kita isi. Kemudian ini nanti kita sebenarnya kita isi yang yang paling atas. Kemudian next. Nah, di sini akan keluar tanggal kapan kita bisa nerimanya. Yang pertama di atas ini kapan sih kita bisa di rumah, tanggal berapa. Misalnya saya mau reschedule per besok pagi tanggal 26.
Kemudian di sini kita ada option untuk jamnya, jam berapa sih sebenarnya mereka nganternya pas kita di rumahnya. Misalnya ini saya ambil jam 19 sampai jam 21 malam. Ini kita isi nama singkat pun sebenarnya nggak masalah. Ini nomor teleponnya kita. Yang ini yang paling di bawah nama ini nomor telepon. Ini nomor extension, kasih aja 00, bebas karena nggak bisa ditinggalkan, harus diisi. Klik yang merah yang bawah. Ini konfirmasi lagi, tahap akhirnya tinggal di OK. Langkah terakhir selesai. Jadi dengan begitu saja mereka langsung dapatkan notifikasi dari kita bahwa akan dikirim pada tanggal yang kita minta. Kemudian dari Sagawa, Sagawa ini saya belum pernah pakai websitenya. Selama ini saya kalau reschedule harus telepon. Yang jadi masalah terkadang teleponnya itu kalau di websitenya akan ketemu nomor telepon yang untuk bahasa Inggris. Cuma kalau yang tertera di sini biasanya mereka nempelin ini. Jadi ini ada tempelan khusus. Ini nomor resinya kita, nomor tracking numbernya, tracking number dari kiriman kita. Kedua ini nomor telepon si kurirnya. Jadi kita bisa langsung telepon si kurirnya tersebut untuk reschedule. Biasanya ini pada hari yang sama bisa. Kalau misalnya sudah beberapa hari belum tentu kurirnya sama. Jadi kalau pagi misalnya ada notifikasi ini di pintu kita bisa telepon segera pagi itu juga, minta diantar malam pun nggak masalah. Cuma masalahnya kadang-kadang kurirnya nggak bisa bahasa Inggris, kecuali kita bisa bahasa Jepang, it's okay, no problem. Oke, sementara untuk Yamato ini juga sama persis, ada barcode dan sebagainya. Kita bisa request untuk itu telepon, sama aja sebenarnya kita bisa telepon. Bahasa Inggrisnya juga ada toll free untuk English, semuanya bisa. Tapi bisa juga kita menggunakan ke websitenya. Jadi di websitenya juga bisa kita request langsung, hanya saja kita nggak bisa langsung barcode, karena kalau barcode ini mereka minta kita harus register user ID dan sebagainya. Websitenya mereka yang pertama kita masuk di websitenya mereka, Kuroneko Yamato .co.jp. Lantas kemudian tinggal kita cari di sini di bagian bawah ada nah ini cara gimana kalau kita mau delivery secara manual, entah itu by phone atau by fax. Tapi kita juga bisa langsung memanfaatkan website ini. Satunya dengan mengisi form. Nah, ini kita isi semuanya. Yang pertama nama, kemudian kita bilang bahwa kita adalah penerimanya, alamatnya, kode pos, alamat email, nomor telepon. Nah ini yang penting, tracking number, request, dan kita isi pesannya request untuk redelivery dan tinggal kita submit. Nah, mereka biasanya kalau ada apa-apa pasti akan telepon ke nomor telepon kita. Biasanya cepat, nggak sampai 10 menit mereka akan telepon untuk memastikan kapan. Dan di sini biasanya kita bisa request time-nya kapan, misalnya 26 jam berapa.
kita submit. Jika mereka ada masalah atau mereka tidak bisa memenuhi permintaan kita di waktu ini, mereka akan telepon. Biasanya nggak sampai 10 menit mereka akan telepon. Tinggal kita submit, udah clear semuanya. Hari ini itu saja yang kita bisa lakukan, yang bisa saya informasikan, maksudnya yang bisa saya bagi untuk kita semuanya. Semoga bermanfaat. Bye bye.